Selamat. Nama-nama tenaga honorer yang tercatat di database BKN langsung diangkat jadi ASN 2023 tanpa tes. Nama-nama yang tercatat di database BKN dipastikan auto diangkat ASN 2023. Alhamdulillah, kabar baik bagi para tenaga honorer bagi yang tercantum di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kabar ini tentu sangat dinanti-nanti oleh tenaga honorer di tanah air dari Sabang hingga Merauke. Tenaga honorer menginginkan tidak hanya sekedar wacana akan diangkat menjadi pegawai ASN. Tenaga honorer berharap ada kepastian diangkat sebagai pegawai ASN. Syukur alhamdulillah nama-nama yang tercantum di BKN akan diangkat sebagai aparatur sipil negara ASN melalui CPNS dan PPPK 2023. Apalagi di tengah isu yang beredar terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer 2023 membuat tanda tanya besar bagi para tenaga honorer. Pertanyaannya adalah apakah honorer yang tercatat dalam database BKN akan diangkat jadi ASN di tahun 2023 ini? Ini jawabannya. Abdullah Azwar Anas, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Menpan RB, telah bersepakat dan mewanti-wanti dengan pemerintah daerah agar tenaga honorer yang tercatat dalam database BKN diangkat menjadi ASN. Alternatif dari Menpan RB dan pemerintah daerah tersebut bertujuan sebagai penataan honorer non-ASN untuk diangkat sebagai ASN pada 2023. Pendataan database BKN ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi para honorer yang berhak diangkat menjadi ASN baik di instansi pusat maupun daerah. Kemudian, kebijakan tersebut akan diajukan oleh pemerintah kepada parlemen untuk disetujui dan disahkan. Azwar Anas memastikan bahwa alternatif yang akan diputuskan pemerintah tidak akan merugikan tenaga honorer. Pemerintah tentu akan teliti dan sangat berhati-hati dalam memberikan kebijakan. Tidak luput memperhatikan dari sisi kemanusiaan, masa kerja, serta pengabdian tenaga honorer yang dinilai layak untuk diangkat menjadi ASN. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa honorer yang tercatat dalam database BKN dipastikan dapat diangkat menjadi ASN 2023. Di tengah gonjang-ganjing soal nasib tenaga honorer, pemerintah mengeluarkan kebijakan penghapusan tenaga honorer 2023 tersebut secara resmi. Tidak dapat dipungkiri bahwa penghapusan tenaga honorer menjadi topik hangat masyarakat yang kabarnya akan diberlakukan mulai November tahun 2023 mendatang. Berdasarkan kebijakan tersebut, estimasi waktu pemberlakuan paling lambat pada tanggal 28 November tahun 2023. Namun, kebijakan pemerintah terkait penghapusan honorer 2023 rupanya menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Beberapa tenaga ahli dan pemerintah daerah kurang mendukung dengan adanya penghapusan honorer 2023. Karena dikhawatirkan akan menambah tingkat jumlah pengangguran di Indonesia. Sehingga, persoalan tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, bagaimana dengan tenaga honorer yang tercatat dalam database BKN? Akankah diberhentikan juga? Kesimpulannya adalah bahwa honorer yang tercatat dalam database BKN dipastikan dapat diangkat menjadi ASN 2023. Pendataan non-ASN dalam database BKN ini bertujuan untuk mengidentifikasi siapa saja yang berhak menjadi ASN di tahun 2023. Alternatif penataan tenaga honorer tersebut yang nantinya akan disampaikan oleh pemerintah kepada parlemen agar bisa disetujui dan diresmikan. Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan, alternatif yang akan diputuskan tersebut tidak akan merugikan tenaga honorer. Pemerintah akan sangat berhati-hati dalam membuat keputusan dan memperhatikan sisi kemanusiaan dan melihat masa kerja serta pengabdian tenaga honorer yang tidak usah dipertanyakan lagi. Ada beberapa syarat yang perlu kamu siapkan agar kamu bisa diangkat jadi PPPK atau PNS tahun 2023 ini. Sebelumnya BKN melakukan pendataan tenaga non-ASN atau honorer di Indonesia tahun 2022 lalu. Pendataan non-ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November tahun 2023. Perhatian syarat agar kamu langsung diangkat jadi PPPK, ASN atau CPNS PNS tahun 2023 ini. Siapa saja tenaga non-ASN? Tenaga honorer THKII, yang terdapat dalam database nasional Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Apakah tenaga non-ASN wajib membuat akun? Wajib.
Sebagai bentuk konfirmasi dan monitoring tenaga non-ASN akan datanya masing-masing. Syarat pendataan tenaga non-ASN. Berikut ini adalah syarat pendataan tenaga non-ASN. 1. Masih aktif bekerja di instansi pendaftar non-ASN. 2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat, dan APDB untuk instansi daerah. Dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. 3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. 4. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. 5. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. 6. Berstatus tenaga honorer kategori 2 THK2, yang terdaftar dalam database BKN. 7. Pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. 8. Pembayaran gaji menggunakan APBN dan APBD, bukan melalui mekanisme pengadaan barang, jasa, individu, maupun pihak ketiga. 9. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. 10. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Adapun, pendataan tenaga non-ASN dilakukan melalui portal BKN pada https://pendataan-nonas.bkn.go.id. Pendataan ini ditujukan bagi tenaga honorer kategori 2 THK2. Skema pendataan dibagi ke dalam 3 tahapan. Pertama, tahap sebelum prafinalisasi, masing-masing admin operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja di lingkupnya dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non-ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non-ASN di portal dan instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Kedua, pada tahap prafinalisasi yang berlangsung tanggal 30 September tahun 2022, masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal uji publik melalui kanal informasi instansi. Dari pengumuman pendataan awal instansi, bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja. Ketiga adalah tahap finalisasi yang berlangsung tanggal 30 Oktober tahun 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN, dan menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM sebagai hasil akhir pendataan, serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Untuk persyaratan dan kategori pendataan non-ASN, instansi dapat mengacu pada Surat Menteri PANRB Nomor B-1511-M.SM, pukul 1/2022 tanggal 22 Juli tahun 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Sementara itu, alur pendaftaran dibagi dalam 2 sisi instansi. 1. Admin operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN. 2. Instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi dari data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. 3. Sampai batas waktu yang ditentukan instansi wajib melakukan finalisasi tahap ketiga. 4. Instansi wajib mengunggah SPTJM sebagai hasil akhir pendataan tenaga non-ASN. Untuk tenaga non-ASN, 1. Setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non-ASN dapat membuat akun pendataan non-ASN. 2. Lalu, tenaga non-ASN melakukan registrasi untuk dapat memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja tenaga non-ASN masing-masing. 3. Tenaga non-ASN dapat mencetak hasil resume berupa kartu pendataan non-ASN. 4. Proses melengkapi riwayat oleh tenaga non-ASN akan berhenti selesai ketika instansi menyatakan finalisasi. Untuk melakukan pendataan, pegawai non-ASN harus membuat akun di link https://pendataan-nonas.bkn.go.id. Akun ini nantinya akan dipakai untuk mengunggah dokumen dan mencetak kartu informasi. Demikian informasi terkait honorer yang tercatat dalam database BKN. Semoga bermanfaat.